Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupita dengan NIM 2501416193505. Di sini saya akan menjelaskan kriteria pasangan menurut agama Islam, tugas mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Azim. Sebelumnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan agar tercipta ketenangan, kasih sayang, dan cinta di antara mereka. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal berumah tangga. Teman-teman semuanya, dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk penyatuan dua insan, tetapi juga ibadah dan komitmen yang suci untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Oleh karena itu, memilih pasangan hidup itu khususnya suami bukanlah perkara yang bisa dianggap ringan atau sepele. Rasulullah SAW bersabda, apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahilah, karena tidak ada yang terjadi fitnah di bumi ini dan kerusakan yang besar. Terus hadis ini juga menegaskan bahwa agama dan akhlak adalah fondasi yang utama dalam memilih pasangan, terutama bagi seseorang suami yang kelak menjadi pemimpin keluarga. Jadi selanjutnya mari kita bahas kriteria suami ideal menurut agama Islam. Yang pertama yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang kita pikirkan adalah agamanya dulu. Jadi seseorang suami yang beriman akan menjadikan Allah sebagai pusat dalam keputusan. Terus juga ia akan menjaga sholatnya, menunaikan kewajiban agamanya, serta mengajak keluarganya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Suami yang bertakwa tidak hanya memimpin dengan kata, tetapi juga dengan teladan. Terus yang kedua yaitu berakhlak mulia. Tidak hanya dilihat dari agama, tetapi kita juga harus melihat bagaimana akhlaknya. Jadi akhlak yang baik itu mencerminkan keimanan seseorang, karena orang yang beriman pasti akhlaknya juga ikut baik. Jadi suami yang ideal itu tidak kasar, tidak mudah marah, dan tidak merendahkan istrinya. Jadi di sini bisa kita rincikan sebagai suami yang pengertian, terus tidak patriarki, dan penyabar dan penyayang. Rasulullah sendiri dikenal sebagai hati yang sangat lembut, suami yang sangat lembut terhadap istri-istrinya. Beliau membantu pekerjaan rumah, mendengarkan dengan sabar, dan juga memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Terus yang ketiga yaitu ada bertanggung jawab, di mana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini berarti seorang suami wajib untuk menafkahi, melindungi, dan membimbing keluarganya. Terus juga laki-laki ini punya tanggung jawab penuh akan keluarganya, sehingga ia tidak lari dan bertanggung jawab penuh tadi baik dalam hal materi maupun spiritual. Yang keempat yaitu memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Jadi berilmu akan mampu menuntun keluarganya di jalan yang benar. Ia bijak dalam mengambil keputusan, mampu mengendalikan emosi, dan tidak egois. Nah, seperti inilah yang mampu menjadi imam bukan hanya di sholat tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima yaitu ada penyayang dan sabar. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi suami yang penyayang tidak akan membiarkan istrinya merasa sendiri dalam menghadapi kesulitan. Ia juga akan sabar untuk menghadapi segala kekurangan karena ia tahu bahwa pernikahan adalah tempat untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menyalahkan. Untuk poin yang kelima ini penting banget karena dalam sebuah pernikahan ini pasti ada terjadi masalah, tetapi jika suami ini bisa mengerti atau bersabar dan penyayang, ini masalah ini akan dengan gampang terselesaikan. Buat teman-teman, suami yang ideal itu bukan berarti harus sempurna, namun ia juga berusaha menjadi sosok yang terus memperbaiki diri
dan meneladani Nabi Muhammad dalam tutur kata, sikap, dan juga tanggung jawabnya. Dalam rumah tangga, tanggung jawab atau hal yang dibangun atas dasar iman dan cinta karena Allah, keberkahan akan selalu hadir di dalam langkah-langkahnya. Terus teman-teman, mari kita berdoa agar Allah mengkaruniakan kepada kita pasangan hidup yang menenangkan hati menuju ke surga dan menjadi ladang amal dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Amin. Sekian mungkin dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.